03 Saya jurusan PPKN S1. Dan saya di sini akan membahas tentang PKP, tentang norma-norma kehidupan dalam masyarakat. Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, selamat pagi. Baik, sebelum kita mulai belajar pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dulu. Berdoa, mulai. Selesai. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak di sini akan mengabsen anak-anak dulu. Apakah ada yang tidak hadir? Apakah hadir semua? Gimana? Ada yang hadir? Oh, ada yang sakit. Siapa yang sakit anak-anak? Oh iya, si Budi. Baik, kita doakan bersama. Semoga Budi cepat sembuh dan bisa beraktivitas kembali dan bisa mengikuti pembelajaran yang selanjutnya. Baik anak-anak, pada pagi hari ini Bapak akan membahas tentang norma-norma dalam kehidupan masyarakat. Nah, menurut filsuf Yunani, Aristoteles dalam bukunya Politik, bahwa manusia adalah zoon politikon, yang artinya bahwa manusia selalu hidup berkelompok dalam masyarakat. Oleh karena itu, akan tergabung dalam kelompok manusia yang memiliki keinginan dan harapan yang harus diwujudkan bersama. Nah, akan tetapi manusia adalah sebagai makhluk monodualis, yaitu mempunyai dua ciri. Yang pertama adalah ciri individu, yang kedua adalah ciri sosial. Nah, ciri manusia sebagai makhluk individu adalah, ada yang tahu? Nah, tidak. Nah, ciri individu adalah mempunyai minat, bakat, dan ciri fisik. Jadi setiap manusia itu mempunyai bakatnya masing-masing. Seperti kita, ada si A mempunyai bakat bermain bola, si B mempunyai bakat bermain badminton, dan sifat itu sangat berbeda. Nah, dan selanjutnya adalah ciri manusia sebagai makhluk sosial. Nah, makhluk sosial ini ada dua keinginan. Yang pertama, keinginan untuk menjadi satu dengan manusia yang lain, yang sukanya itu menggerombol atau bersama-sama. Oh, kesana bersama-sama, selalu ingin bersatu. Dan yang kedua adalah manusia selalu ingin menyatu sesama alam. Nah, artinya untuk menetralisir biar tenang, tentram, damai dalam kehidupan. Nah, selanjutnya pengertian norma. Ada yang tahu anak-anak tentang norma itu apa? Ada yang tahu? Tidak. Baik. Norma adalah seperangkat aturan sebagai petunjuk hidup atau pedoman hidup. Nah, jadi kita itu sebagai manusia itu punya aturan, punya petunjuk hidup dan pedoman hidup. Nah, sebagai manusia tidak ngawur. Nah, fungsi norma. Fungsi norma itu adalah pengatur kehidupan seseorang dalam masyarakat untuk mewujudkan kehidupan yang aman, damai, dan tentram. Itu adalah fungsi norma. Selanjutnya adalah kita sebagai manusia atau kita memiliki norma-norma, itu ada 3 kategori kepentingan yang dilindungi oleh norma. Ada yang tahu anak-anak? Kepentingan ada yang tahu kepentingan norma? Ada 3 kategori. Ada tahu? Ya, yang pertama, satu apa? Ya, kepentingan umum. Yang kedua, ya, kepentingan masyarakat. Dan yang ketiga adalah kepentingan pribadi. Nah, di sini Bapak jelaskan satunya kepentingan umum. Kepentingan umum itu apa? Nah, kepentingan umum itu kepentingan negara sebagai badan hukum.
Yang kedua, kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan masyarakat. Nah, yang kedua tadi kepentingan masyarakat. Kepentingan masyarakat adalah kepentingan masyarakat bagi keselamatan umatnya atau masyarakatnya. Dan selanjutnya kepentingan masyarakat dalam jaminan lembaga, yaitu kita dijamin oleh badan hukum. Dan selanjutnya itu kepentingan pribadi diri kita sendiri, dan kepentingan dalam rumah tangga, kepentingan substansi yaitu pelindungan harta benda. Itu yang kita 3 kategori itu tadi. Dan selanjutnya ada beberapa macam-macam norma. Ada yang tahu ada berapa macam-macam norma? Iya, ada 4 norma. Yang pertama apa? Norma agama. Yang kedua norma kesusilaan. Yang ketiga adalah norma kesopanan, dan yang keempat adalah norma hukum. Nah, keempat itu mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Contohnya norma agama. Nah, norma agama adalah sekumpulan kaidah atau peraturan hidup yang berisi perintah-perintah dan larangan-larangan dan ajaran-ajaran yang berasal dari Yang Maha Esa, memiliki sanksi sifat tegas, nyata, dan langsung. Nah, contohnya apa? Perintah-perintah dari norma agama, yaitu berpuasa, mengerjakan sholat, menghargai umat-umat, dan tidak boleh mengejek sesama agama atau antar agama. Itu adalah perintah. Nah, di sini norma agama itu mempunyai 2 juga, yaitu dunia dan akhirat. Kalau dunia itu kita mendapatkan dosa, nah, atau kita yang dikucilkan. Nah, yang kedua yang adalah akhirat. Kalau akhirat sanksinya apa? Api neraka. Nah, itu. Nah, selanjutnya yang kedua tadi adalah norma kesopanan. Nah, norma kesopanan adalah peraturan hidup yang bersumber dari pergaulan segolongan manusia dalam kehidupan sehari-hari, dan dia juga memiliki sanksi tegas, nyata, dan langsung. Nah, contohnya penggunaan bahasa sebagai alat komunikasi kita itu juga harus mempunyai sifat sopan santun. Contohnya juga kita saat bertamu, kalau kita bertamu ke rumah seseorang, kita juga harus bertamu, kita mengetuk pintu, mengucap salam, nah seperti itu. Tapi kalau kita langsung masuk, itu tidak sopan. Itu. Nah, selanjutnya adalah norma keasusilaan. Kesusilaan adalah norma yang bersumber dari suatu hati sanubari manusia, ya, dari hati, yang memiliki sanksi yang bersifat tegas, tidak nyata, dan langsung. Contohnya adalah apa? Kesusilaan. Kalau dalam lingkungan kita, contohnya saat ujian kalian menyontek teman kalian. Nah, itu adalah salah satu contohnya norma kesusilaan. Nah, yang selanjutnya adalah norma hukum. Norma hukum adalah apa? Ada yang tahu? Tidak. Norma hukum adalah peraturan hidup yang dibuat oleh penguasa negara atau pemerintahan yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi yang tegas, nyata, dan langsung. Nah, contohnya melakukan tindakan kriminal. Nah, itu kalau kita melakukan tindakan kriminal, kita akan mendapatkan sanksi atau hukuman tertentu yang sudah diatur oleh pemerintah. Dan selanjutnya membunuh, itu juga salah satu hukum. Nah, itu akan kita kalau melakukan pelanggaran hukum itu akan
mendapatkan sanksi atau tindakan dari pemerintah. Nah, sepertinya kalau kita membunuh mungkin kita dipenjara atau dihukum adat atau yang lainnya. Nah, seperti itu. Nah, di sini itu adalah 4 norma lagi. Nah, sekarang untuk saat ini kita juga penambahan norma dari pemerintah dalam pandemi COVID-19, yaitu norma COVID-19. Ada yang tahu apa aja yang dianjurkan oleh pemerintah kita selama pandemi ini? Kita harus mentaati peraturannya. Yang pertama, menggunakan masker saat kita keluar rumah, ke dalam rumah. Yang kedua, itu mencuci tangan. Cuci tangan saat keluar rumah, cuci tangan saat pulang. Dan selanjutnya kita jaga jarak. Nah, ada yang perlu ditanyakan dari beberapa norma yang Bapak jelaskan tadi. Ada norma-norma itu yang harus kita jaga, dari norma agama, norma kesusilaan, norma sopan santun, dan norma hukum. Nah, baik anak-anak, kalau tidak ada pertanyaan, Bapak mohon pada kalian semua, anak-anakku sekalian, patuhilah norma-norma tersebut, dari norma agama, kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Nah, itu tadi. Kalau tidak ada pertanyaan, itulah tadi Bapak membahas hari ini tentang masalah norma. Dan kalau tidak ada pertanyaan, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.